Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang selalu mau berbimbing menyertai kami dalam menjalani hidup ini. Berbicaralah, kami telah sedia mendengar dalam Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 firman Tuhan. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak-anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan ke manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Menghapus kejahatan dari muka bumi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Allah adalah pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu di dalamnya, segala isinya. Tentu Allah telah terlebih dahulu merancang dengan baik apa yang akan diciptakannya. Saat mencipta, apa yang diciptakan dilihatnya baik adanya. Kita baca itu dalam Kejadian pasal 1 ayat 10, ayat 12, 18, 25, dan 31. Demikian juga dengan manusia yang diciptakannya itu. Manusia diciptakannya segambar dengan Allah. Saat mau mencipta, tertulis dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, dikatakan, Allah berfirman, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi, semua sudah dirancang dengan baik. Tetapi memang manusia itu tidak diciptakan seperti robot yang hanya mau mengikuti apa saja yang diinginkan oleh penciptanya. Manusia itu diberi kebebasan untuk memilih apa yang mau dilakukannya. Itulah sebabnya menjadi kemuliaan bagi manusia karena dia diberi kebebasan untuk memilih. Sejak awal penciptaan, manusia boleh memilih apa yang mau dilakukan. Allah sendiri memberi kesempatan bagi manusia untuk memilih. Sebab Allah tidak harus ini, tidak boleh tidak. Itu tidak seperti itu. Firman Tuhan, ini pengetahuan yang baik dan yang buruk. Buahnya pengetahuan baik dan yang buruk. Jangan ambil buahnya. Bila kau mengambil dan memakannya, kau akan mati. Dikatakan dalam pasal 2, Kejadian pasal 2, 16. Tetapi manusia tetap dapat menentukan sendiri bila mau melakukan apa yang diinginkan. Walaupun
Allah menginginkan dan memerintahkan agar manusia melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan tidak memaksa. Manusia bisa memilih. Akhirnya manusia itu memilih apa yang diinginkan, yang ternyata bertentangan dengan keinginan dan perintah dari Tuhan Allah. Manusia melanggar perintah Allah. Karena itu manusia diusir dari Taman Eden. Tetapi Tuhan tetap mengasihi manusia ciptaannya itu. Allah membarui perintahnya. Karena manusia berdosa, maka manusia harus bekerja keras untuk mendapatkan kehidupan, makanan, minuman, dan segala yang diperlukan. Namun Allah tetap mengasihi dan terus berharap agar manusia itu menaati perintahnya. Teks bacaan Alkitab firman Tuhan yang tadi kita dengar hari ini menceritakan bahwa manusia itu telah berdosa dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bahkan kejahatan manusia itu telah melampaui batas. Nampaknya kejahatannya yang menonjol yang dilakukannya adalah bidang seksualitas dan kekerasan. Karena itu Allah bertindak. Tindakan Allah atau perintah yang menjadi hukuman bagi manusia itu adalah bahwa Allah akan menghukum manusia itu sehingga umurnya tak akan melebihi 120 tahun. Allah ingin membasmi kejahatan di bumi, maka manusia dan makhluk lainnya dihukum. Tetapi Allah berkenan kepada Nuh. Dalam cerita selanjutnya, Allah menyelamatkan Nuh dan sisi bahtera yang dibangunnya. Ini menggambarkan bahwa Allah tetap mengasihi manusia itu. Mengasihi ciptaannya itu termasuk manusia. Allah tidak ingin semua binasa, melainkan selalu ingin untuk menyelamatkannya. Yang dibenci oleh Tuhan adalah perbuatan kejahatan manusia. Allah tidak ingin kejahatan berlangsung terus-menerus. Maka Allah bertindak untuk menghentikannya. Tetapi Allah tetap dan terus ingin menyelamatkan manusia dan ciptaan lainnya. Walaupun ada kata bahwa Allah menyesal, itu tidak berarti Allah membiarkan ciptaannya. Allah terus-menerus mengasihi dan mengharapkan ciptaannya, termasuk manusia, agar mau mendengar dan menaati perintahnya. Karena perintah dan keinginan Tuhan adalah untuk kebaikan manusia ciptaannya itu. Allah tetap ingin manusia dan ciptaan lainnya memuji dan memuliakan namanya, dan umatnya itu berbahagia dengan apa yang disediakan dan diberikannya untuk dinikmati. Saudara-saudara, apa yang kita pelajari secara khusus dari kisah ini? Yang kita tahu pasti adalah bahwa Tuhan Allah kita selalu mengasihi dan mengharapkan kita menikmati kebaikannya. Ia akan terus-menerus memfasilitasi kebaikan bagi kita. Bahkan Dia berjuang untuk kita mendapatkan kebaikannya itu. Berbagai rancangan yang baik selalu disediakan Tuhan bagi kita. Mari kita menerima panggilannya untuk mendapatkan kebaikannya itu. Allah juga akan terus bertindak bila kita menjauh dan meninggalkan Dia. Karena Dia tak ingin kita binasa, maka Dia akan bertindak. Bahkan akan menghukum orang tertentu agar menjadi contoh untuk yang lain atau generasi selanjutnya. Bahwa Allah tetap ada dan berkuasa dan menginginkan kebaikan bagi umatnya. Jadi, bila berbuat jahat akan ada hukumannya. Tak pernah dibiarkannya kejahatan berlangsung terus-menerus. Dia akan bertindak menghukum si jahat. Maka kita tak boleh terus-menerus berbuat jahat. Kita diajak untuk bertobat agar tidak menerima hukuman Allah. Karena sekali lagi, yang jahat pasti dihukumnya. Dalam perjalanan hidup di dunia ini pasti ada godaan dan cobaan. Banyak si jahat berkeliaran. Kita juga bisa terangsang untuk berbuat jahat sehingga menentang Tuhan. Pada saat seperti itu, kita harus selalu sadar
bahwa Tuhan menginginkan kita melakukan yang baik. Walaupun kejahatan ada di mana-mana yang membuat kita takut dan khawatir dalam menjalani kehidupan ini, namun bila kita tetap datang dan melakukan kehendak-Nya, maka Dia akan bertindak untuk mengasihi dan menyelamatkan kita seperti Nuh dan Sisi Bahtera itu. Bahkan Allah akan terus bertindak untuk menyelamatkan ciptaannya, walaupun Dia akan bertindak juga untuk membasmi kejahatan yang terjadi. Jadi, mari kita ingat, walaupun nampaknya kejahatan dibiarkan merajalela dan mereka yang melakukannya seperti tidak ada hukuman, mereka nampaknya sangat senang dan bergembira ria sambil terus melakukan kejahatannya. Namun suatu saat nanti Allah akan bertindak untuk menghukum kejahatan itu, sebab Allah tak akan membiarkan kejahatan terus-menerus berlangsung. Bahkan hukuman yang membinasakan telah dipersiapkan bagi yang tidak menaatinya. Bersamaan dengan itu, walaupun kita mengalami kesulitan yang berat dan besar karena keadaan dan kejahatan yang merajalela itu, tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Sama seperti Tuhan tetap berkenan kepada Nuh karena perbuatan yang baik, Dia juga akan berkenan dan berbuat baik untuk keselamatan kita. Maka mari terus menaati Tuhan, walaupun orang lain di sekitar kita tidak. Mari kita tetap taat, sebab ketaatan kita akan berbuahkan keselamatan. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bimbing kami untuk taat kepadamu. Bimbing kami untuk melakukan firman-Mu. Jangan biarkan kami tergoda dengan yang lain, sebab memang banyak kejahatan di muka bumi ini. Sebab firman-Mu memberitakan yang jahat pasti dihukum, sementara yang tetap berbuat baik akan Tuhan selamatkan. Bimbing kami juga untuk dapat memberitakan itu kepada yang lain, melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, supaya semakin banyak orang bertobat, semakin banyak orang sadar, semakin banyak orang mengerti bahwa Tuhan mengasihi mereka, mengasihi kami semua, dan ingin menyelamatkan kami kalau kami taat kepadamu. Tuntun kami Tuhan, tuntun gereja untuk melaksanakan tugasnya, tuntun setiap orang yang percaya untuk melaksanakan tugasnya. Demikian juga mereka yang menyimpang, yang telah jauh dari Tuhan, yang telah meninggalkan Tuhan dengan perbuatan yang jahat. Mungkin mereka yang bergelimangan harta karena perbuatan jahatnya, dengan jabatan dan yang lain-lain. Bimbing mereka untuk sadar, supaya keselamatan mereka peroleh dari Tuhan. Terpujilah Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Salam penuh kasih.